Halo Bapak Ibu Guru hebat dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini, saya Velia Novianti, calon guru penggerak Angkatan 10 akan melakukan diseminasi budaya positif di SMK Negeri 1 Jember. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat untuk kita sebagai pendidik dan untuk siswa ke depannya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu Guru dan juga Ibu Heni selaku Wakil Kurikulum yang telah hadir pada kegiatan diseminasi budaya positif calon guru penggerak Angkatan 10, saya dan Ibu Sulfi. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya Velia Novianti sebagai calon guru penggerak Angkatan 10. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan diseminasi budaya positif di sekolah yang insya Allah hasil dari diseminasi ini dapat bermanfaat dan berdampak kepada siswa-siswi kita di sekolah dan penerapannya di kelas. Sebelum acara dimulai, kami persilahkan kepada Ibu Heni selaku Wakil Kurikulum untuk memberikan sepatah dua patah kata terhadap bagi kita semua. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati peserta calon guru penggerak Ibu Velia dan Ibu Sulfi. Yang saya hormati Bapak Ibu guru semuanya yang mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah hari ini. Terima kasih atas perkenannya hadir dalam kegiatan ini. Mudah-mudahan ini membawa dampak positif, membawa hal yang baik, dan mampu menggerakkan hati kita sebagai seorang guru. Pada kegiatan ini, izinkan saya memberikan sedikit kata-kata kita sebagai seorang guru antara aku dan murid. Aku dan murid tak ingin hanya menulis, kita melukis. Aku dan murid tak ingin hanya berkata-kata, tapi kita bercerita. Aku dan murid tak ingin hanya berbagi tawa, tetapi kita bahagia. Aku dan murid tak ingin hanya dekat, tetapi kita melekat. Nah, Bapak Ibu, saya hanya berharap kalimat tadi yang saya sampaikan tidak hanya sekedar bagian dari kata-kata yang puitis untuk merayu, tetapi mari kita maknai bahwa sebenarnya kita dan murid itu bagian dari satu kesatuan yang tidak bisa kita lepaskan begitu saja. Marilah kita jadi guru, jangan hanya mencari prestasi, jangan hanya mencari sensasi, tetapi kita menjadi guru yang betul-betul dirindukan kedatangannya oleh murid. Nah, sebenarnya Mas Nadiem itu masa bodoh dengan titel S2, S3, S1 ya. Itu sebenarnya masa bodoh dengan hal seperti itu. Yang beliau harapkan dengan adanya kurikulum merdeka ini dan kemudian ada program calon guru penggerak ini, kita sebagai guru betul-betul mewadahi apa yang menjadi minat bakat siswa. Jadi guru itu tidak boleh kurang akal untuk menggali potensi siswanya. Jadi kalau misalkan siswanya itu bakatnya di musik, ya monggo. Di seni, monggo. Misalkan seperti Pak Mubarok ini. Beliaunya ini misalkan ini ya profesinya selain menjadi guru juga di GFC. Ya monggo kita cari talent-talent yang memang berbakat di dunia GFC. Kemudian di sini ada Pak Ahmad Humaydi. Ternyata beliau selain guru PKWU juga beliau pandai membacakan doa. Nah, ini kan potensi yang tidak kita ketahui, sama dengan murid seperti itu. Dan ketika kita melihat murid kita sedang, mohon maaf, mungkin nampak berantakan, tolong jangan dimarahi dulu, tanyakan terlebih dahulu apa yang terjadi. Nah, kalau sampai di rumah murid itu tidak menemukan rumah yang sesungguhnya, biarkan dia menemukan rumah di sekolah ini.
Dan kita sebagai bapak ibu gurunya, ya ayo meskipun bukan anak kandung tetapi itu juga anak kita. Berbahagialah kita sudah menjadi takdir guru. Karena tidak semua orang mampu menjadi guru. Dan guru itu adalah tugas yang mulia. Itu saja dari saya, meskipun singkat tetapi saya yakin tidak sesingkat pertemuan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Heni atas penyampaian semangatnya kepada kami sehingga kami bisa semakin semangat lagi dalam melakukan diseminasi budaya positif di sekolah. Perlu diketahui Ibu Heni merupakan salah satu support sistem kami dalam melakukan pendidikan guru penggerak. Beliau selalu memotivasi kami, memberikan masukan-masukan positif dan semangat-semangat yang luar biasa agar kami bisa menjalani pendidikan ini dengan lebih menyenangkan dan semangat. Terima kasih Ibu. Dan nantinya kita akan berdiskusi bersama di acara diseminasi ini yang insya Allah semoga hasil dari diseminasi ini kita dapat mengambil pelajaran yang bermanfaat untuk peserta didik kita nantinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kami sebagai calon guru penggerak angkatan 10 akan melakukan diseminasi budaya positif di sekolah. Nah, ada kata budaya nih. Budaya berarti itu apa ya Bapak Ibu? Monggo kita kali ini diskusi ya, kita open sharing, kita saling jajak pendapat Bapak Ibu, dan bukan berarti saya yang berdiri di sini lebih paham, boten. Tidak, saya yang berdiri di sini hanya sebagai salah satu regulator lah dari kegiatan ini ke Bapak Ibu semua. Yang pastinya Bapak Ibu guru lebih jauh di atas saya lah kayak gitu. Kita saling sharing saja. Oke, di sini ada kata-kata budaya positif. Berarti itu bagaimana ya Bapak Ibu? Kebiasaan, kebiasaan yang menjadi budaya. Nah, bagaimana kita nantinya bisa membudayakan kegiatan positif di sekolah kita, khususnya kepada peserta didik kita. Oke. Nah, di sini adalah support system saya di kegiatan pendidikan guru penggerak. Ada Ibu Halimah selaku fasilitator yang selalu memonitoring kami secara daring, dan ada Ibu Senda selaku pengajar praktik yang memonitor secara daring dan juga luring. Kita juga pertemuan sebulan sekali dinamakan kegiatan Loka Karya Bapak Ibu. Dan beliau ini adalah support sistem kami dalam kegiatan CGP ini. Baik Bapak Ibu, budaya positif sendiri memiliki makna yang sangat luar biasa. Karena berawal dari kebiasaan yang kita ulang-ulang setiap harinya sehingga kita bisa menjadikan kebiasaan itu menjadi budaya. Seperti yang Bapak Ibu katakan sebelumnya, budaya positif merupakan nilai-nilai, keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang tentunya pasti bermanfaat untuk kita sebagai pendidik, kepada siswa dan kepada lingkungan sekolah. Jadi kita membiasakan kegiatan yang positif. Nah, semua budaya yang kita terapkan tujuannya adalah agar siswa bisa merasa nyaman di sekolah, agar siswa bisa belajar dengan tenang, bisa mendapatkan ilmu dengan nyaman, dan intinya mereka bisa menemukan tujuan mereka sekolah itu untuk apa. Nah, selanjutnya, saya ingin tahu budaya positif seperti apa yang pernah Bapak Ibu lakukan di sekolah atau yang Bapak Ibu terapkan di sekolah. Baik Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin memberikan pendapat budaya positif seperti apa sih yang sudah pernah Bapak Ibu terapkan di sekolah? Monggo Ibu Rizkia. Secara berjamaah. Baik. Dan selain itu ketika bertemu dengan teman ada yang sudah Wah, sungguh luar biasa sekali penerapan budaya positif yang sudah Ibu Rizkia implementasikan di sekolah, yaitu adalah adanya pembiasaan sholat berjamaah, sholat zuhur berjamaah, dan juga penerapan 5S. Salam, sopan, santun, senyum, dan sapa. Jadi setiap bertemu dengan Bapak Ibu guru, setiap bertemu dengan teman, siswa diwajibkan untuk melakukan 5S. Sungguh luar biasa sekali Ibu Rizkia. Mungkin budaya positif yang sudah Ibu Rizkia terapkan bisa jadi inspirasi nih bagi kita semua. Jika sebelumnya kita belum menerapkan budaya positif ini di kelas, nah kita bisa nih terinspirasi dari budaya positif dari Ibu Rizkia. Sungguh luar biasa. Baik, selanjutnya mungkin ada yang ingin memberikan pendapat juga.
Monggo Ibu Ratna. Oke, Ibu Ratna telah melakukan budaya positif yaitu mewajibkan siswa mengumpulkan sampah plastik yang dibeli di kantin, nggih, Ibu ya? Oh ya, jajanan yang dibeli di kantin, yang packagingnya atau kemasannya dari plastik, itu Bu Ratna membudayakan kepada siswa untuk dikumpulkan. Yang kemudian nanti sampah plastik tersebut bisa didaur ulang menjadi hal-hal yang lebih bermanfaat atau bahkan bernilai jual. Baik, bagus sekali budaya positif yang diterapkan oleh Bu Ratna. Baik Bapak Ibu, mungkin ada lagi yang ingin memberikan pendapat terkait budaya positif nih yang sudah diterapkan sama Bapak Ibu guru. Ya, Bu, saya. Baik, Bu Hikmah. Untuk budaya positif yang bisa kita terapkan untuk anak-anak, pasti yang pertama terkait dengan etika. Dari etika, misalnya yang paling sederhana saja, misalnya seperti ketika masuk di dalam sekolah, kami Bapak Ibu guru sudah berdiri di depan sekolah dan menyambut anak-anak, dan juga di sana diterapkan anak-anak bisa turun dari sepeda untuk lebih sopan lagi, turun dari sepeda seperti itu, dan nanti bersalaman dengan Bapak Ibu guru seperti itu. Selain itu juga budaya positif yang diterapkan di lingkungan sekolah, misalnya seperti membuang sampah pada tempatnya. Jadi contoh-contoh sederhana seperti itu menurut saya yang mungkin anak-anak pasti paham. Oh, jadi budaya positif itu misalnya membuang sampah pada tempatnya. Di sana juga akan berdampak pada kesehatan, juga berdampak pada kebersihan kelas juga, seperti itu Ibu. Terima kasih. Wah, sungguh luar biasa Ibu Hikmah, budaya positif yang sudah Ibu Hikmah terapkan ini menginspirasi kita. Jadi Ibu Hikmah menerapkan bagaimana siswa bisa tertib nggih Bu setiap Iya, siap. pagi ketika disambut oleh Bapak Ibu guru di pintu gerbang, siswa turun dari sepeda motor dan bersalaman dengan Bapak Ibu guru semua. Baik, terima kasih atas penyampaian pendapat terkait dengan budaya positif yang sudah Bapak Ibu guru terapkan. Oke, jadi untuk pengalaman saya pribadi terkait dengan budaya positif yang saya terapkan di kalangan siswa adalah karena saya merupakan guru prakarya dan kewirausahaan, maka saya mewajibkan siswa untuk bisa melakukan presentasi dengan baik. Jadi saya fokus terhadap vokal, kemampuan public speaking. Jadi budaya positif yang saya terapkan di siswa adalah siswa setiap jam pembelajaran saya, dia harus bertanya. Jadi sebelum dia bisa presentasi, dia harus berani untuk bertanya dulu. Apapun, meskipun pada saat itu dia tidak punya pertanyaan, saya mewajibkan siswa untuk bertanya. Karena dengan begitu, siswa yang tadinya itu malu-malu, tidak mau berbicara, nantinya itu akan menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan ketika dia sudah berani untuk mau bertanya kepada Bapak Ibu gurunya, maka dia akan semakin berani, mentalnya terlatih, dan makanya dia akan berbudaya gitu. Tapi bertanya dengan kalimat-kalimat yang sopan. Mungkin itu adalah budaya positif yang saya terapkan di pembelajaran saya. Itu adalah salah satunya. Kemudian budaya positif lain adalah karena mata pelajaran PKK yang saya terapkan di sekolah ini adalah berfokus pada project based learning. Jadi kita adalah mengedepankan bagaimana kita membuat suatu produk. Nah, produk yang saya terapkan di sini, yang saya terapkan bersama siswa adalah berbasis green economic, di mana semua kegiatan kita, produk yang kita hasilkan, semuanya harus bermanfaat untuk lingkungan. Jadi saya mewajibkan siswa untuk mengumpulkan minyak jelantah yang dihasilkan di masing-masing rumah mereka. Jadi semisal orang tua mereka habis masak dan memiliki minyak jelantah, itu tidak boleh dibuang. Berapapun jumlahnya, berapapun banyaknya minyak jelantah itu harus dikumpulkan, dan nanti ketika sudah lumayan banyak bisa dikumpulkan di sekolah. Dan nantinya minyak jelantah itu akan kita rubah bersama-sama, kita daur ulang menjadi lilin aromaterapi, menjadi sabun. Nah, jadi yang awalnya tidak bermanfaat seperti minyak jelantah yang hanya dibuang begitu saja, kini kita akan daur ulang menjadi lilin aromaterapi. Di situ kita bisa menjual nih hasil dari daur ulang minyak jelantah. Jadi produk itu menjadi produk bernilai jual. Itu adalah budaya positif di kelas saya. Karena berhubung saya adalah guru PKK Bapak Ibu. Jadi untuk budaya positif yang kita terapkan itu bebas. Yang pastinya atas
persetujuan dari kita sebagai pendidik dan juga dari siswa di kelas kita. Baik Bapak Ibu, ada banyak sekali budaya positif yang bisa kita ambil dan bisa kita terapkan di kelas kita masing-masing. Namun yang pastinya budaya positif yang nantinya Bapak Ibu terapkan itu lagi-lagi harus berpihak kepada murid. Karena apapun yang kita lakukan sebagai pendidik, semuanya tujuannya adalah agar murid dapat menerima ilmu dengan senang hati, dapat menerima ilmu dengan nyaman, dan dapat menerima ilmu dengan lapang dada Bapak Ibu. Jadi jangan sampai budaya yang kita terapkan itu membebani siswa, memberatkan siswa. Jadi harus kita pastikan budaya positif yang kita terapkan adalah kesepakatan kita antara pendidik sebagai guru dan juga kepada para siswa. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan konsep inti budaya positif. Nah, apa aja sih poin-poin yang harus kita penuhi agar kita bisa mengimplementasikan budaya positif di sekolah? Bapak Ibu guru yang saya hormati, berikut merupakan konsep inti budaya positif. Jadi, sebelum kita bisa menerapkan budaya positif apa sih yang akan kita implementasikan kepada siswa? Nah, ada beberapa poin yang harus kita penuhi. Salah satunya di antara ketujuh poin adalah perubahan paradigma belajar. Nah, untuk perubahan paradigma belajar ini adalah bagaimana kita bisa menerapkan budaya positif dan membuat siswa itu menjadi siswa yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, setelah ini kita akan kupas bagaimana sih siswa yang memiliki profil pelajar Pancasila. Nah, setelah ini ya Bapak Ibu, yang kedua adalah disiplin positif. Oke, berbudaya berkaitan erat dengan disiplin. Disiplin artinya kita patuh, kita mematuhi aturan, kita menjalankan sesuai dengan standar yang ada di sekolah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi sebagai guru, kita sebagai contoh bagi peserta didik kita, bagi murid-murid kita. Jadi guru juga harus memberikan teladan yang baik, harus memberikan disiplin yang baik. Jadi ketika murid melihat, oh Bapak Ibu guru ini disiplin banget ya, masuk tepat waktu, selesai pembelajaran juga tepat waktu. Nah, maka dari itu siswa juga akan berpikir, guru saja bisa tepat waktu, yang sudah berkeluarga, yang sudah punya kesibukan lain juga. Saya yang masih sekolah, yang masih belum berkeluarga, masa tidak bisa? Nah, mungkin siswa nantinya akan berpikir seperti itu. Oke, yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, nantinya kita akan bahas nih, apa saja kebutuhan dasar manusia. Yang nantinya kebutuhan dasar tersebut memang harus kita penuhi Bapak Ibu. Harus atau tidak ya? Karena kita sebagai manusia, otomatis kita memiliki banyak sekali kebutuhan. Salah satunya adalah kebutuhan dasar manusia. Dan yang keempat adalah motivasi perilaku manusia. Jadi memang perilaku manusia itu bermacam-macam sesuai dengan kebiasaan yang kita lakukan setiap hari. Nah, nanti kita akan mengupas tuntas terkait motivasi perilaku manusia tersebut. Yang kelima adalah posisi kontrol guru. Nah, karena kita sebagai guru, kita juga harus bisa mengontrol bagaimana sikap kita, posisi kita ada di mana nih ketika kita berhadapan dengan siswa yang memiliki masalah, atau berhadapan dalam membuat siswa memiliki karakter yang baik. Kita berada di posisi mana? Nah, nanti ada beberapa posisi kontrol yang akan kita pelajari bersama. Dan yang keenam ada keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini sepertinya sudah banyak ya Bapak Ibu terapkan di kelas masing-masing. Jadi bagaimana keyakinan antara kita dan siswa sama-sama memiliki keyakinan untuk menjadikan pembelajaran di kelas, indoor maupun outdoor, menjadi suasana yang sangat menyenangkan. Dan terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, ini sungguh menarik Bapak Ibu karena kita nantinya akan praktik bagaimana penerapan segitiga restitusi itu sendiri. Karena segitiga restitusi tujuannya adalah untuk membuat siswa menjadi pribadi yang lebih kuat lagi meskipun siswa tersebut telah melakukan kesalahan. Jadi dia akan kembali ke dalam kelompok mereka menjadi karakter yang lebih kuat. Nah, itu adalah tujuan utama dari segitiga restitusi. Semuanya ini ada di konsep budaya positif. Ketika 7 poin ini kita lakukan, berarti kita sudah melakukan budaya positif di sekolah. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru. Mungkin semenjak kita menggunakan kurikulum merdeka, kita mengenal istilah
profil pelajar Pancasila, nggih Bu. Nah, di situ ada poin-poin penting yang harus siswa miliki agar menjadi sosok profil pelajar Pancasila. Seperti apa? Salah satunya ada bernalar kritis, mandiri, kreatif, gotong royong, kebinekaan global, dan juga beriman bertakwa kepada Tuhan. Nah, di sini pembelajaran dengan paradigma baru adalah pembelajaran yang dirancang secara berdiferensiasi. Kenapa berdiferensiasi? Karena menurut Ki Hajar Dewantara, siswa itu bukanlah kanvas kosong, melainkan kanvas yang sudah ada sketsanya. Tugas guru adalah menuntun siswa agar kanvas tersebut menjadi gambar sesuai dengan karakteristik siswa. Nah, bagaimana peranan pembelajaran dengan paradigma baru? Yaitu dengan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Setiap siswa diharapkan bisa memiliki profil ini. Nah, itulah salah satu tugas guru untuk menerapkan budaya positif. Mungkin Bapak Ibu guru sudah pernah nih melakukan apa sih bernalar kritis bagi siswa, apa sih mandiri. Nah, mungkin saya boleh ya bertanya kepada Bapak Ibu guru satu persatu, mungkin apa saja nih yang sudah Bapak Ibu lakukan di kelas, kita saling sharing. Siapa tahu di antara kita saling terinspirasi dengan kegiatan Bapak Ibu guru di kelas masing-masing. Mungkin yang pertama, apakah Bapak Ibu guru pernah melakukan pembelajaran dengan paradigma baru yang fokus untuk bernalar kritis? Mungkin bisa langsung angkat tangan, tidak apa-apa. Monggo Bapak Ibu, Pak Humaydi. Oke. Monggo. Diberikan topik permasalahan, nah yang mana masing-masing kelompok itu harus memecahkan masalah yang sudah ada seperti itu, sehingga nantinya muncul nalar kritis maupun kerjasama antar kelompok seperti itu. Bagus Bapak. Mungkin yang ketiga kreatif, Bapak Sudiansa. Selain ada tugas kelompok dari bernalar kritis itu, ada tugas individu yang saya tekankan kepada siswa untuk membangun karakternya siswa tersebut. Nah, saya pakai sistem ini pendekatan konstruktivisme. Jadi dari ketika kita tidak ada atau ketika kelompok itu tidak ada, siswa itu bisa berdiri sendiri dan bisa melakukan pembelajaran sendiri secara mandiri. Baik, terima kasih Bapak Sudiansa telah berbagi bersama kami semua. Selanjutnya yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, profil pelajar Pancasila. Sebagai guru, kita harus membentuk siswa kita memiliki profil pelajar Pancasila. Ada beberapa poin yang harus dipenuhi untuk mencetak siswa dengan profil pelajar Pancasila. Baik, yang pertama adalah bernalar kritis. Sesuai dengan katanya, yaitu bernalar kritis. Jadi kita sebagai guru bagaimana kita berusaha untuk mencetak siswa untuk memiliki kemampuan untuk berpikir secara kritis. Jadi dalam pembelajaran kita tidak hanya terpaku kepada teacher center ya Bapak Ibu. Jadi untuk metode pembelajaran yang berceramah mungkin itu sudah banyak ditinggalkan pada saat ini. Jadi sekarang kita lebih fokus ke student center, bagaimana siswa bisa memecahkan masalahnya sendiri, namun tetap dipandu oleh kita sebagai pendidik seperti itu. Jadi bagaimana siswa berkemampuan untuk bisa bernalar kritis dalam menyelesaikan setiap studi kasus yang kita berikan. Jadi tujuannya adalah ketika siswa mampu dan bisa untuk bernalar kritis, maka siswa tersebut dapat dikatakan sudah mandiri, dan mandiri ini masuk ke poin yang kedua Bapak Ibu, yaitu bagaimana siswa ketika sudah mampu bernalar kritis, siswa tersebut akan belajar untuk mandiri dalam mengerjakan semua tugas yang diberikan Bapak Ibu, mandiri dalam menyelesaikan semua tantangan di kehidupan mereka, baik kehidupan di sekolah maupun di lingkungannya, seperti itu. Jadi sifat kemandiriannya itu akan serta-merta datang seiring dengan kemampuan bernalar kritisnya. Jadi seperti itu Bapak Ibu, jadi saling berkaitan. Nah, untuk yang ketiga yaitu kreatif. Kreatif di sini yang dimaksudkan adalah bagaimana siswa bisa melakukan atau mengerjakan setiap tugas dari Bapak Ibu dengan caranya sendiri. Karena setiap siswa itu unik nih Bapak Ibu. Setiap siswa kita unik. Jadi dalam
meskipun kita memberikan soal yang sama, setiap siswa pasti menjawabnya dengan cara yang berbeda. Ada siswa yang lebih mahir ketika tes lisan, ada siswa yang lebih mahir atau lebih unggul ketika tes tulis. Jadi masing-masing siswa memiliki karakter masing-masing, dan karakter di sini saya nyatakan bahwa setiap siswa itu adalah kreatif. Mereka memiliki kreatifnya masing-masing, seperti itu Bapak Ibu. Yang keempat adalah bergotong royong. Jadi bagaimana kita sebagai pendidik harus mengajarkan siswa, ayo kita hidup bersosial, harus saling tolong menolong, seperti itu. Jadi jika kita memiliki kesulitan, jika teman kita memiliki kesulitan, kita saling tolong menolong. Lantas pembelajaran bergotong royong ini tidak serta-merta hanya kita berikan secara lisan, namun bisa kita praktikkan ke diri kita sendiri sebagai guru, bagaimana kita bisa mencontohkan kegiatan gotong royong sehingga nanti bisa ditiru oleh siswa, seperti itu. Semisal ada siswa di kelas kita yang sakit, jadi kita bersama-sama dengan satu kelas, perwakilan nantinya akan menjenguk ke siswa yang sakit tersebut. Di situ kita ada niat untuk saling tolong menolong, seperti itu. Jadi ketika kita menjenguk siswa itu sudah termasuk ke bergotong royong, karena kita saling menolong dalam ikatan batin, seperti itu. Karena kita setiap hari di kelas, maka ketika ada yang sakit, kita merasa oh saudara kita sakit nih, kita harus memberikan support, minimal support secara batin sehingga dia bisa segera sembuh, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah berkebinekaan global. Yang selanjutnya adalah berkebinekaan global. Sesuai dengan kata-katanya, nggih Bapak Ibu, berkebinekaan global, kita harus menjunjung tinggi nilai toleransi yang siswa miliki. Jadi apapun agamanya, berasal dari suku mana, dari keluarga apa, dari daerah mana, kita adalah satu, kita sama-sama saudara. Jadi kita jadikan perbedaan-perbedaan ini menjadi unik, perbedaan-perbedaan ini menjadi hal-hal yang saling melengkapi Bapak Ibu. Jadi tidak ada yang namanya circle-circlean, tidak ada yang namanya oh kamu bukan sukuku, oh kamu bukan kelompokku, tidak. Tapi di sini kita menjunjung bagaimana toleransi. Nah, sebagai pendidik kita wajib nih memberikan gambaran terkait bagaimana sih bentuk toleransi kepada peserta didik kita, sehingga peserta didik dapat memiliki sifat toleransi yang tinggi terhadap sesamanya, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Baik, di sini kita juga menjunjung tinggi nilai toleransi. Jadi apapun agamanya, apapun tempat ibadahnya, kita sama-sama makhluk sosial, sama-sama makhluk ciptaan Tuhan. Jadi untuk yang beragama Islam, mungkin setiap pagi sebagai seorang guru, kita mengingatkan siswa nih, ayo anak-anak ketika istirahat jam pertama nih, waktunya sholat duha, yuk sholat duha dulu sebelum ke kantin. Nah, seperti itu. Mungkin ketika istirahat jam kedua, anak-anak sebelum kantin, yuk sholat duhur dulu nih. Sudah waktunya duhur, nanti setelah sholat baru deh ke kantin. Nah, jadi pembiasaan-pembiasaan seperti itu bisa kita terapkan, bisa kita contohkan juga kepada murid. Jadi ketika istirahat jam pertama itu masuk waktu duha, istirahat jam kedua masuk waktu duhur, sebagai guru kita bisa nih, ayo kita bersama-sama ke masjid, kita sholat duha bersama, kita sholat duhur berjamaah. Bahkan ketika pulang sekolah, anak-anak yuk sholat asar dulu di sekolah sebelum pulang, jadi biar ketika nyampe rumah kita bisa langsung istirahat. Nah, jadi sebagai guru kita bisa mengajak mereka yang awalnya mungkin mereka merasa keberatan, ya pulang sekolah saya lapar Bu, saya pengen segera pulang. Nah, kita mungkin bisa ngasih arahan, yuk sholat dulu yuk 5 menit aja. Nah, seperti itu. Jadi hal-hal yang simpel seperti itu lama-kelamaan akan menjadi budaya, dan lagi-lagi kita akan merujuk kepada budaya positif yang akan kita terapkan. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, mungkin Bapak Ibu kita lanjutkan. Bapak Ibu sudah pernah nih melakukan bagaimana paradigma baru. Oke, 1 poin sudah kita lakui bersama. Oke, yang kedua adalah disiplin positif. Nah, berkaitan dengan disiplin positif, berarti kita berbicara mengenai sebuah aturan, sebuah peraturan yang wajib kita taati di sekolah. Nggih. Jadi disiplin positif merupakan suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan tanpa hadiah. Nah, mungkin saya dulunya itu ketika mau mendisiplinkan siswa, saya harus menggertak,
mengancam. Nah, agar siswa nurut. Yang ada apa? Siswa merasa takut, tapi tidak merasa hormat, seperti itu. Nah, itu merupakan pembelajaran yang pernah saya lakukan dulu yang salah. Nah, yang benar adalah bagaimana kita bisa mendisiplinkan siswa tanpa hadiah, tanpa hukuman. Jadi dia bisa sadar dengan sendirinya. Disiplin positif perlu diterapkan baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan keluarga. Nah, karena dengan menerapkan disiplin positif, guru dapat meningkatkan kesadaran siswa dalam membentuk karakter yang lebih positif tentunya. Nah, dalam penerapannya, disiplin positif dapat dibuat melalui kesepakatan antara guru dan siswa. Jadi, kita bisa nih saling menyepakati antara kita sebagai pendidik dan siswa sebagai peserta didik. Apakah kita akan menyepakati disiplin positif seperti apa yang harus kita patuhi bersama, yang nantinya siswa akan terlibat secara penuh dalam penerapan ini, dan siswa juga bertanggung jawab dalam menjalankan disiplin tersebut. Jadi di sini, dalam penerapan disiplin positif, guru mengajarkan kepada siswa bagaimana bisa bertanggung jawab, lebih mandiri, dan membentuk karakter siswa menjadi lebih baik dan lebih positif lagi. Baik Bapak Ibu, mungkin salah satu contoh dari penerapan disiplin positif adalah jika kegiatan belajar mengajar di kelas, kita sebagai guru datang tepat waktu sesuai dengan jam pembelajaran dan berakhir juga tepat waktu sesuai dengan jadwal pelajaran, seperti itu. Itu merupakan salah satu disiplin yang ketika kita terapkan, oh ibu ini kalau masuk di kelas selalu on time ya, selesainya juga on time, beliau disiplin sekali. Nah, pasti siswa akan memiliki anggapan seperti itu ketika melihat Bapak Ibu gurunya disiplin dan on time ketika mengajar. Nah, lambat laun siswa juga akan meniru, oh ibu ini selalu on time, berarti ketika pergantian jam saya juga harus ready nih untuk menerima pembelajaran selanjutnya. Karena ada pepatah mengatakan, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Jadi guru dapat dijadikan sebagai panutan, dapat dijadikan sebagai tokoh yang menginspirasi siswa. Karena guru kan setiap hari berinteraksi dengan siswa. Jadi siswa melihat sikap dan kebiasaan gurunya itu seperti apa, dan tidak memungkinkan sikap guru tersebut yang ditiru oleh siswa. Jadi sebagai pendidik, marilah kita menerapkan disiplin-disiplin yang baik sehingga siswa bisa mengambil hal-hal positif saja dari diri kita. Selain itu, banyak sekali disiplin-disiplin positif lain yang mungkin bisa Bapak Ibu guru terapkan di sekolah maupun di lingkungan keluarga Bapak Ibu guru. Yang penting, tujuan utama dan tujuan akhir dari disiplin positif ini adalah kita bisa merasakan manfaatnya atas aturan disiplin yang kita buat sendiri, dan orang sekitar kita juga bisa merasakan manfaatnya. Jadi marilah kita berdampak yang baik, kita memberikan energi positif untuk diri kita dan untuk orang-orang di sekitar kita. Seperti itu. Oke, next. Nah, kita lanjut ke kebutuhan dasar manusia. Nah, kita manusia ya Bapak Ibu ya? Ya, kita manusia. Oh, insya Allah. Oh, kalau siang manusia, kalau malam apa Bapak? Oke, kebutuhan manusia sebenarnya itu ada banyak sekali ya Pak ya. Kebutuhan kita ada banyak ya. Kalau saya sudah ada guru matematika di sini, saya ini tidak terhingga kebutuhannya. Oke, jadi di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup, sudah pasti. Kita bekerja, kita makan, kita berolahraga, semuanya hanya untuk bertahan hidup, seperti itu. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kebutuhan psikologis nih, kebutuhan rohani kita ya, batin kita, bagaimana kita membutuhkan kasih sayang. Ada tidak ya manusia tidak membutuhkan kasih sayang? Nggak ada kayaknya. Oke, semuanya kita membutuhkan kasih sayang dari orang tua, dari pasangan, dari anak, dari siswa, dari teman rekan sejawat gitu. Ketika kita di kelas, kalau kita nggak disayangi siswa, gimana Bapak Ibu? Agak sedih ya, agak kelasnya jadi kayak suram gitu. Tapi kalau siswanya sayang sama kita dan kita sayang sama siswa, nah hal itu bikin pembelajaran lebih asik ya ke depannya. Oke, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini saya
garis besari rasa diterima, di mana keberadaan kita itu diharapkan, keberadaan kita itu dinanti-nantikan. Bukan keberadaan kita, Bu Velia lagi, Bu Velia lagi. Nah, itu berarti keberadaan kita tidak diterima. Semoga kita tidak mengalami itu ya Bapak Ibu. Oke, yang ketiga adalah penguasaan. Wow, setiap manusia pasti punya sifat power nih ya. Penguasaan, bagaimana kita bisa menentukan pilihan. Kita bisa menjadi pemimpin, minimal memimpin diri sendiri. Ketika di kelas kita memimpin pembelajaran. Nah, kita mempunyai sifat-sifat dasar itu, bahwa setiap manusia itu punya sisi penguasaannya. Dan yang keempat adalah kebebasan, freedom. Kita bebas untuk menentukan pilihan kita. Kita bebas untuk menentukan pembelajaran apa yang akan kita terapkan, metode apa yang akan kita terapkan, tapi juga berlandaskan dengan karakteristik siswa di kelas seperti itu. Apakah ada yang tidak ingin kebebasan? Ingin ya, saya yakin semua ingin. Bahkan orang yang ada di penjara sana itu pasti menginginkan kebebasan seperti itu. Contoh kecil adalah kebebasan untuk memilih kita makan siang pakai apa ya. Nah, aku pengen bakso nih. Oh, bakso di mana? Nah, itu kan kebebasan dalam memilih hal-hal simpel seperti itu. Yang terakhir adalah kesenangan ya, have fun. Kesenangan, jadi kita berhak nih. Dan kita butuh banget rasa kesenangan. Sumpah misalkan ngajar 11 jam dari pagi sampai setengah 4. Kita butuh nih kesenangan. Oh, habis ini saya pengen self reward. Pengen makan bakso 3 mangkok. Nah, kalau self reward saya seperti itu Bapak Ibu. Ya, makan. Self reward saya itu makan. Sama. Oh, sama. Iya, jadi kalau mau ngajak makan saya pasti ikut gitu. Oke, next. Nah, setelah kita mengetahui sifat dasar manusia, selain untuk diri kita, kita juga harus mengetahui sifat dasar peserta didik kita. Bagaimana mereka juga memiliki hak-hak itu. Jadi sebagai seorang guru, kita juga berhak memberikan mereka. Kita juga berhak memberikan mereka sifat-sifat dasar ini. Baik, selanjutnya adalah 5 posisi kontrol guru ketika di sekolah. Nah, sadar maupun tidak, kita berada di salah satu dari kelima posisi ini Bapak Ibu. Setelah saya mengikuti, ternyata kita sebagai guru nih, oh saya pernah nih ada di posisi ini, oh saya pernah nih ada di posisi ini. Nah, untuk posisi yang pertama yaitu penghukum. Ayo, siapa Bapak Ibu yang pernah menghukum siswa? Yang pertama adalah penghukum. Ayo, siapa Bapak Ibu guru yang berada di posisi ini? Angkat tangan. Semuanya Mayoritas ya. pernah. Semuanya pasti pernah, apalagi saya. Kamu, sepatunya putih, keliling lapangan. Nah, saya pernah nih menghukum siswa secara fisik. Itu pernah juga. Berarti kita dulu pernah di posisi penghukum. Kira-kira boleh nggak Bapak Ibu kita berada di posisi penghukum? Boleh? Boleh atau tidak Pak Sudiansa bilang boleh ini? Tergantung situasi. Oh, tergantung sikon. Dan Pak Mawar bilang tergantung situasi. Oke. Saya juga pernah nih berada di posisi penghukum, di mana saya itu memberikan punishment ataupun sanksi kepada siswa yang melakukan kesalahan. Seperti itu, saya pernah berada di posisi penghukum. Jadi sebenarnya seorang guru memberikan hukuman, sanksi kepada siswa itu sebenarnya wajar nggak ya Bapak Ibu? Tapi di kurikulum Merdeka ini kan kita bertujuan untuk mencetak siswa yang memiliki rasa bebas dalam menuntut ilmu. Jadi tidak memiliki rasa tekanan kayak gitu. Jadi untuk posisi kontrol penghukum ini alangkah baiknya kita hindari. Meskipun kita greget nih pengen menghukum gitu ya. Oke, itu adalah penghukum yang sebenarnya harus kita hindari. Yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Nah, biasanya perempuan ini, guru perempuan. Kemudian yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Nah, jadi bagaimana kita sebagai guru itu ketika di posisi ini kita akan memposisikan siswa di posisi siswa merasa bersalah ketika sudah melakukan kesalahan. Ibu kecewa apa yang kamu lakukan? Ibu nggak nyangka kamu melakukan itu. Ayo, siapa yang pernah kayak gitu? Pernah. Saya sering Bapak Ibu. Saya paling sering. Jadi ketika ada siswa yang berbuat masalah, saya panggil ke ruang guru, pasti deh saya berdrama seperti ini. Kamu pinter loh.
Ibu nggak nyangka kamu kayak gitu. Nah, dia akan berkecamuk dengan batinnya. Nah, ternyata saya ini dulu berada di posisi pembuat merasa bersalah. Jadi seorang guru itu memposisikan diri bahwa siswanya itu harus merasa bersalah biar dia sadar. Ketika dia merasa bersalah, kemudian dia sadar, diharapkan bisa menjadi lebih baik. Yang padahal itu tepat atau tidak, Ibu, Bapak? Kurang tepat nggih? Kurang tepat karena di situ siswa berkecamuk dengan batinnya. Nah, jadi kita memposisikan dia itu merasa bersalah atas tindakan yang dilakukan dengan tujuan kita bisa menyadarkan mereka atas rasa bersalah yang mereka miliki. Padahal hal ini belum tentu tepat nggih Bapak Ibu. Oke, untuk yang ketiga sebagai teman. Ayo Bapak Ibu, siapa yang menganggap siswa sebagai teman? Oke, Pak Mubarok nih, wah guru kece. Oke, saya juga pernah menganggap siswa sebagai teman. Jadi akrab, saling curhat. Jadi murid curhat kepada saya masalah keluarganya, masalah pasangannya, masalah-masalah di sekolah. Memang ada positifnya Bapak Ibu, kita menganggap siswa sebagai teman. Tapi apakah ada dampak negatifnya? Ada. Memang posisi teman ini sangat baik ya, karena kita dan siswa bisa saling dekat, saling bercerita, sehingga kita bisa tahu permasalahan apa yang siswa alami. Namun, kita juga harus memfilter diri kita agar antara kita dan siswa ada batas yang memang tidak boleh dilalui, yaitu batas antara guru dan siswa. Jika kita tidak ada filtrasi ini, maka ditakutkan siswa akan mengelunjak Bapak Ibu, karena kan masing-masing siswa sifatnya berbeda. Ada siswa yang ketika kita anggap sebagai teman, dia tetap hormat kepada kita. Tapi mungkin ada beberapa siswa yang ketika kita anggap sebagai teman, dia malah semakin ngelunjak, bersikap tidak sopan. Hal itu yang membuat kita harus memiliki filtrasi yang kuat agar kita tetap memposisikan diri sebagai guru. Dan yang keempat adalah pemantau. Untuk posisi pemantau ini, kita bersikap tetap tegas, namun kita tetap memberikan sanksi Bapak Ibu. Jadi ketika ada siswa yang terlambat, kita tetap memberikan sanksi apa yang akan diberikan atas kesalahan tersebut. Nah, itu adalah di posisi pemantau. Lalu posisi yang tertinggi adalah manajer. Nah, manajer itu di mana kita sebagai guru hanya sebagai jembatan jawaban-jawaban mereka atas solusi yang mereka tawarkan. Seperti contohnya, jika seorang siswa melakukan kesalahan, nah, kita sebagai guru tidak memberikan sanksi, namun meminta win-win solution atau solusi-solusi apa sih yang harus siswa itu lakukan agar memperbaiki kesalahannya. Nah, hal itulah yang dilakukan oleh posisi kontrol guru sebagai manajer, yaitu siswa bisa lebih leluasa untuk mengungkapkan isi hatinya, untuk mengungkapkan solusi apa yang mereka tawarkan atas kesalahan mereka. Jadi di sini kita melatih siswa untuk bersikap bertanggung jawab. Baik Bapak Ibu, di sini ada pertanyaan nih. Posisi kontrol apakah aku? Nah, untuk yang pertama, Ibu merasa kecewa atas sikapmu hari ini, Nak. Kira-kira di posisi kontrol apa ya? Posisi kontrol apa mungkin Ibu Sulfi? Posisi merasa bersalah. Betul, jadi ketika ada kalimat Ibu merasa kecewa atas sikapmu hari ini, Nak. Nah, itu berarti kita memposisikan diri sebagai si merasa bersalah. Jadi membuat siswa memiliki rasa bersalah. Lanjut, posisi kontrol apakah aku? Kamu sudah terlambat, cabuti rumput sekarang juga. Oke, mungkin Ibu Anis? Penghukum. Oke, jadi kita memberikan sanksi atau punishment berupa cabuti rumput. Jadi ini adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Oke, selanjutnya, posisi kontrol apakah aku? Belajar yang rajin ya demi Ibu, nanti Ibu kasih hadiah loh. Coba Ibu Leli. Ibu Leli? Nanti Ibu kasih hadiah loh. Benar sekali, sebagai teman. Jadi dari kalimat ini kita bisa tahu ya kalau kita tuh lebih akrab dengan dia, dengan harapan dia bisa belajar rajin. Nanti kita kasih reward berupa hadiah. Nah, ini adalah memposisikan diri sebagai teman. Next. Selanjutnya, menurutmu apa yang akan kamu lakukan untuk mengatasi masalah ini? Oke, Ibu Emi. Ibu Emi? Ya, Ibu Emi. Oke, Ibu Emi.
Menurutmu apa yang akan kamu lakukan untuk mengatasi masalah ini? Siap, bagus sekali. Jadi ketika kita berada di posisi manajer, kita tidak memberikan sanksi, melainkan kita menanyakan kepada siswa solusi apa yang siswa tawarkan atas permasalahan yang dia lakukan. Dan yang terakhir nih, kamu terlambat 5 menit, apakah kamu tahu konsekuensinya? Kira-kira posisi apa ya? Ibu Heni. Pemantau. Ya. Ibu Heni? Ya, pemantau. Jadi posisi pemantau itu bersikap tegas tapi tetap memberikan sanksi atau konsekuensi dari kesalahan siswa. Baik, selanjutnya kita akan membahas terkait keyakinan kelas. Nah, di sini sebelum kita membuat keyakinan kelas, kita tentukan dulu apa peraturan yang kelas itu buat. Nah, yang pertama, peraturan kelas. Peraturan kan adalah sebuah alat untuk mengatur perilaku yang diharapkan terjadi pada peserta didik menjadi lebih baik. Jadi sebelum kita membuat keyakinan kelas, kita buat dulu nih peraturan kelas seperti apa. Contohnya bisa jangan buang sampah sembarangan. Oke. Biasanya peraturan kelas itu bermakna kalimat negatif seperti jangan berisik, jangan terlambat, jangan mencontek, jangan buang sampah sembarangan. Nah, itu merupakan kalimat-kalimat negatif. Nah, sebelum peraturan kelas itu masuk ke dalam keyakinan kelas, kita harus merubah peraturan kelas tersebut ke dalam kalimat positif. Seperti jangan berisik, kita rubah menjadi harap tenang. Jangan mencontek, kita bisa rubah menjadi persiapkan ujian dengan sebaik mungkin. Nah, seperti itu. Jadi kita rubah semua kalimat-kalimat negatif menjadi kalimat positif. Nah, ketika sudah dirubah, selanjutnya kita bentuk keyakinan kelas. Nah, jika tadi kalimat positifnya berbunyi harap tenang, berarti keyakinan kelasnya apa? Harap tenang. Harap tenang berarti mengandung makna tersirat ketertiban. Berarti keyakinan kelasnya yang satu adalah ketertiban. Nah, yang kedua, peraturan kelasnya adalah buanglah sampah pada tempatnya. Berarti untuk keyakinan kelasnya yang tersirat dari kalimat tersebut adalah kebersihan. Jadi kita ambil keyakinan kelasnya adalah kebersihan. Nah, kebersihan di sini tidak melulu hanya terkait buang sampah sembarangan ya Bapak Ibu, tapi juga bagaimana kita bisa tampil rapi, seragam yang lengkap, baju dimasukkan dan bersih, dan kalau perlu wangi gitu ya. Nah, itu juga merupakan kebersihan atau juga kesehatan, karena kebersihan juga sebagian dari iman, seperti itu. Nah, ini adalah contoh dari peraturan kelas Bapak Ibu. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita buat dulu peraturan kelasnya. Jika kita buat jangan buang sampah sembarangan. Nah, ini merupakan kalimat negatif. Sebelum kita rubah kepada keyakinan kelas, kita rubah dulu ke dalam kalimat positif menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Nah, setelah itu kita bentuk keyakinan kelasnya di kalimat ini. Apa sih hal tersirat yang ada di sini? Oh, hal tersiratnya adalah kebersihan atau kesehatan. Jadi seperti itu nggih Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, berikut merupakan bagaimana sih kita bisa membuat contoh dari pembuatan keyakinan kelas, yang dimana dimulai dari peraturan kelas, kemudian dari peraturan kelas tersebut kita rubah ke dalam kalimat positif, dan nantinya dari kalimat positif tersebut kita ambil nih sari-sarinya dari kalimat tersebut yang nantinya terbentuklah keyakinan kelas. Nah, mungkin di antara Bapak Ibu guru ada yang mau mencoba. Siapa yang mau maju ke depan untuk membuat keyakinan kelas? Mungkin? Bu, saya. Monggo, Ibu Hikmah maju ke depan. Ya, terima kasih. Baik, contoh dari peraturan kelas mungkin seperti ini Bapak Ibu, dilarang bermain HP selama proses pembelajaran. Dan untuk ke dalam kalimat positif dirubah menjadi gunakanlah handphone sesuai kondisi dan situasi di dalam kelas. Dan untuk keyakinan kelas bisa berarti terciptanya ketertiban dan kelancaran dalam proses pembelajaran seperti itu. Wah, bagus sekali Bu Hikmah. Jadi Bu Hikmah sudah membuat nih
keyakinan kelas yang berasal dari peraturan kelas dilarang bermain Bermain HP HP, ketika ya. jam pembelajaran. Yang kemudian dari kata-kata dilarang, kalimat negatif tersebut dirubah oleh Ibu Hikmah ke dalam kalimat positif, maka siswa harus bermain HP tergantung sesuai dengan situasi. iya. Ya, situasi dan kondisi di dalam kelas yang nantinya keyakinan kelasnya adalah ketertiban. Jadi siswa belajar untuk tertib dalam mematuhi nih keyakinan kelas yang disepakati bersama. Terima Ya. kasih Bu Hikmah. Ya Ibu, sama-sama. Baik Bapak Ibu Guru, tadi merupakan contoh bagaimana kita membuat keyakinan kelas. Nah, nantinya di tahun ajaran baru, mari kita bersama-sama bersama siswa, kita buat keyakinan kelas secara menyenangkan. Jadi keyakinan kelas tidak hanya kita saja nih, tidak hanya berasal dari guru saja, tapi bisa jadi berasal dari kita dan juga kesepakatan dengan siswa di kelas agar kelas yang kita ajar tersebut tercipta suasana pembelajaran yang menyenangkan yang membuat siswa lebih mudah menerima materi yang kita ajarkan. Selanjutnya adalah segitiga restitusi. Nah, sebelum kita menuju ke tahapan segitiga restitusi, kita harus tahu dulu apa sih restitusi itu. Nah, jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik yang telah melakukan kesalahan. Dia bisa memperbaiki kesalahannya dan bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Jadi tujuan dari restitusi ini adalah agar siswa yang pernah melakukan kesalahan, dia tidak trauma atau menyesali kesalahannya berlarut-larut, melainkan agar siswa tersebut lekas pulih dari kesalahan-kesalahannya dan terus memperbaiki sikapnya ke depannya dan menjadi siswa yang lebih baik lagi. Itu adalah tujuan dari restitusi. Berbicara mengenai segitiga restitusi, nah restitusi itu merupakan sebuah kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka menjadi karakter yang lebih kuat seperti itu. Jadi penerapan segitiga restitusi kepada siswa tujuannya adalah agar siswa yang pernah melakukan kesalahan, siswa yang pernah berbuat salah itu bisa memperbaiki dirinya dan bisa menjadi pribadi yang lebih positif lagi akibat dari kesalahan sebelumnya seperti itu. Jadi ketika habis melakukan kesalahan dia tidak minder, dia tidak merasa bersalah terus menerus, tapi dia kembali bangkit seperti itu. Dan tugas siapa? Tugas Bapak Ibu Guru semua untuk menuntun siswa dalam melakukan tahapan demi tahapan segitiga restitusi ini. Oke. Namanya juga segitiga ya, berarti ada 3 tahapan dalam implementasi segitiga restitusi di sekolah. Nah, kemudian untuk segitiga restitusi sendiri memiliki 3 tahapan Bapak Ibu. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi ketiga tahapan tersebut harus kita praktekkan, kita implementasikan kepada peserta didik kita. Nah, sebelum saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini, saya belum paham apa itu segitiga restitusi. Tapi bahkan ternyata saya pernah melakukan ini ke siswa. Seperti itu. Nah, ternyata ketika saya sudah mempelajari materi ini, oh jadi proses yang saya lakukan ini namanya segitiga restitusi. Jadi ada banyak kalimat-kalimat ataupun kata-kata baru yang saya pelajari di pendidikan ini Bapak Ibu. Mungkin yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi contoh ketika siswa melakukan kesalahan, salah satunya adalah mencontek misalkan. Siswa ketahuan mencontek di mata pelajaran kita, itu kan perbuatan yang salah ya? Nah, yang pertama biasanya saya lakukan gini, kamu kenapa nyontek? Kamu nyontek, ibu coret ya bu, ibu coret ya lembar jawabanmu. Nah, itu saya pernah kayak gitu, karena ketahuan gak jujur, ketahuan bohong, saya robek kertasnya. Itu perbuatan salah ya bu ya? Perbuatannya salah banget, karena kita harus melakukan atau menerapkan segitiga restitusi di setiap kesalahan siswa. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi ketika siswa telah melakukan kesalahan, kita harus menstabilkan emosi dia sehingga siswa tersebut bisa menjelaskan dan bisa sadar, oh iya, apa yang saya lakukan ini manusiawi, apa yang saya lakukan ini bisa dimaafkan. Nah, jadi kita menstabilkan identitas mereka dengan cara salah satunya adalah melontarkan kalimat
berbuat salah itu manusiawi, setiap manusia pasti melakukan kesalahan. Nah, jadi kita intinya merangkul siswa terlebih dahulu. Jadi siswa yang melakukan kesalahan kita rangkul dulu biar mereka itu tidak terlalu stres, tidak selalu terbebani. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, di sini kosong. Kenapa kosong? Ya karena memang kosong. Oke. Setelah kita menstabilkan identitas, berbuat salah itu manusiawi. Nah, ketika kita ambil contoh kasus yang mencontek tadi, kita bisa tanya nih di validasi tindakan. Kamu tahu tidak perbuatanmu itu benar atau salah? Atau bisa menggunakan kalimat, menurutmu mencontek itu perbuatan yang tepat atau tidak? Nah, jadi di sini kita hanya menanyakan Bapak Ibu, kita hanya bertanya kepada siswa, bertanya dan bertanya. Biarlah jawabannya itu mengalir dari siswanya sendiri. Kita hanya bertugas sebagai regulator aja, regulator jawaban-jawaban mereka. Yang kedua ini di validasi tindakan. Kamu tahu nggak kegiatan mencontekmu itu perbuatan yang salah? Iya Bu, pasti siswa jawab seperti itu. Nah, setelah itu baru kita bisa melanjutkan. Kenapa kamu melakukan hal seperti itu? Nah, kita masuk tetap di validasi tindakan. Kita tanya alasannya. Kita tanya kenapa. Bisa jadi siswa melakukan itu karena suatu hal kepepet, mendesak, atau hal-hal lainnya yang kita tidak tahu. Kenapa Bapak? Tidak belajar. Ya itu tidak belajar karena semalam habis nonton drama Korea misalkan. Oke, jadi kita memvalidasi tindakan yang salah. Jadi meskipun di awal kita rangkul, kita tidak boleh membenarkan perilakunya. Kita tetap menanyakan bahwa perbuatan itu salah. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, di proses yang ketiga ini menanyakan keyakinan, kita harus bertanya kepada mereka. Nah, kamu sudah mencontek, otomatis kamu sudah melakukan perbuatan yang tidak jujur. Lantas kedepannya kamu gimana ketika ada ulangan lagi? Nah, itu sudah masuk ke menanyakan keyakinan. Jadi bagaimana siswa itu bisa menemukan win-win solutionnya sendiri, bisa menemukan solusi dari kesalahannya dia. Oh iya Bu, untuk ulangan selanjutnya saya akan belajar lebih giat. Malam saya tidak akan begadang lagi. Saya akan melakukan hal-hal positif. Nah, itu adalah proses segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu Guru sekalian, sebentar lagi saya akan menayangkan sebuah video bagaimana penerapan segitiga restitusi di sekolah. Jadi video ini saya buat sebagai bentuk implementasi bagaimana jika kita sebagai seorang guru menghadapi siswa yang melakukan kesalahan. Nah, bagaimana kita menerapkan segitiga restitusi itu. Baik, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Velia, guru dari SMK Negeri 1 Jember. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan contoh praktik nyata bagaimana penerapan segitiga restitusi di sekolah. Restitusi adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Strategi untuk melakukan restitusi kita kenal dengan sebutan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Peran seorang guru sangatlah penting dalam proses implementasi segitiga restitusi di sekolah. Nah, dengan adanya segitiga restitusi, seorang murid dapat lebih mudah dan lebih leluasa untuk menceritakan permasalahannya dan dalam menemukan solusi atas setiap permasalahan yang ada. Jadi, segitiga restitusi dapat dijadikan alasan dasar untuk membuat siswa yang pernah melakukan kesalahan menjadi siswa yang lebih sukses dari sebelumnya. Berikut kami berikan contoh bagaimana penerapan segitiga restitusi di sekolah. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Dri. Indri tahu kenapa Ibu panggil Indri ke sini? Kemarin waktu ujian saya mencontek, Bu. Nah, coba kamu jelaskan kronologinya. Jadi semalam saya tidak sempat belajar, Bu. Dan untuk mengambil jalan pintas, saya membuat catatan kecil untuk mencontek. Baik Indri, Ibu yakin tidak ada siswa yang sempurna dan terima kasih kamu sudah mau jujur dan Anak yang pertama ya Bapak Ibu.
Iya Bu, saya mohon Stabilkan maaf. identitas. Oke, menurut kamu tindakan kamu itu benar atau salah? Tahap yang kedua, validasi Mohon tindakan Bu, yang salah. tindakan saya salah karena saya ingin mendapatkan nilai bagus tapi dengan cara yang salah. Oke, kenapa kamu sampai mencontek Indri? Karena ingin mendapatkan nilai yang bagus Bu. Oke, niatnya mendapatkan nilai yang bagus tapi dengan cara yang salah atau kurang benar. Untuk kedepannya, apa yang akan kamu lakukan Dan tahap untuk yang terakhir memperbaiki yaitu kesalahan kamu menanyakan atas keyakinan. kejadian kemarin? Saya akan belajar lebih tekun dan akan bertanya saat saya tidak memahami pelajaran tersebut Bu. Oke, bagus. Jadi kamu harus memperbaiki diri ya, Baik Bu. biar ketika ujian berlangsung kamu bisa siap. Baik Bu. Oke, terima kasih. Semoga kamu mendapatkan manfaat ataupun hikmah dari kesalahan yang kamu perbuat hari ini. Baik Bu, saya mohon maaf dan Oke, terima kasih ya Indri. Terima kasih juga Bu. Assalamualaikum. Salam. Baik Bapak Ibu, barusan kita sudah melihat skenario studi kasus ketika siswa ketahuan mencontek seperti itu. Jadi ketika siswa berbuat salah, yaitu mencontek ketika ujian. Nah, sebagai guru kita bisa menggunakan metode segitiga restitusi untuk mengatasinya. Nah, tadi sudah saya berikan langkah demi langkah, ada 3 tahapan dalam penerapan segitiga restitusi. Jadi di situ sebagai guru kita hanya menanyakan dan menggali informasi dari siswa tanpa kita menghakimi terlebih dahulu. Jadi kita menggali, bertanya sehingga siswa bisa leluasa menjelaskan apa latar belakang dia melakukan itu dan mengapa dia melakukan itu dan bahkan solusi apa yang akan dia lakukan ke depannya atas kesalahan yang pernah dia perbuat. Nah, itu adalah salah satu contoh dari penerapan segitiga restitusi. Nah, setelah ini kita lihat skenario yang kedua. Baik Bapak Ibu, ini merupakan skenario yang kedua. Selamat menyaksikan kembali. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Oke Feti, Ibu mendapatkan laporan bahwa kemarin ketika kamu izin ke toilet, itu ternyata kamu tidak ke toilet ya? Iya Bu. Kamu kemana? Saya pergi ke kantin Bu karena saya lapar. Oke, berarti kamu sudah berbohong ya Fet? Kenapa kamu berbohong? Iya Bu, maaf bahwa saya salah. Oke, Ibu yakin memang tidak ada manusia yang Stabilkan sempurna identitas. dan terima Tahap yang kasih pertama. kamu sudah mau mengakui kesalahan. Tapi Bu Valia pengen tahu kenapa kamu sampai berbohong kepada Ibu? Karena tadi pagi saya terburu-buru Bu, tidak sempat untuk sarapan. Jadi waktu pembelajarannya Ibu, saya merasa lapar. Jadi saya minta izin ke toilet karena kalau saya izin ke kantin takutnya saya dimarahi Bu. Oke, menurut kamu perbuatan kamu itu benar atau salah? Salah Bu, saya mohon maaf sudah melanggar aturan. dan Validasi menjadi tindakan yang gejala. salah tahap yang kedua. Oke, terima kasih ya Feti sudah mengakui kesalahan. Lain kali kamu jujur saja ya kepada Ibu, Iya Bu. daripada kamu berbohong. Pasti ketika kamu jujur akan Ibu bantu untuk menemukan solusinya. Sekarang kamu sadar tidak apa yang kamu lakukan itu adalah perbuatan yang salah? Iya Bu, saya sadar bahwa saya salah. Oke, semisal suatu saat Dan yang kamu, terakhir yaitu menanyakan keyakinan lapar untuk ketika jam menemukan solusi pembelajaran apa karena nih tidak sempat yang sarapan, siswa dari kejadian ini terulang lagi. putuskan. Langkah apa sih yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu ini? Saya akan bangun lebih pagi agar masih bisa sarapan. Solusi dari Dan siswa, misal Bapak saya Ibu. masih terburu-buru, saya akan membawa bekal ke sekolah Bu. Nah, itu adalah solusi yang bagus, Feti. Jadi semisal tidak sempat sarapan, kamu bisa membawa bekal dan bisa dimakan ketika pergantian jam pembelajaran ya. Iya Bu. Oke, Feti. Semoga kamu bisa mendapatkan manfaat dan hikmah dari kesalahan yang kamu perbuat hari ini. Iya Bu. Oke, terima kasih, Feti. Iya Bu, terima kasih juga Bu. Seperti itu Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Kita sudah berada di penghujung di acara diseminasi ini. Terima kasih atas semua pendapat dan juga saran yang Bapak Ibu berikan selama kegiatan ini. Semoga acara diseminasi ini dapat memberikan manfaat dan hasil yang baik yang nantinya bisa diterapkan kepada siswa-siswi kita. Oke, sebelum itu karena dari tadi ini sudah berjalan hampir 1 jam lebih, yuk kita ice breaking dulu
pohon mangga yang besar. Ini batangku dan ini hatiku. Jika aku ditebang, aku kan tumbang. Tumbang ke kanan, krek krek krek. Ayo tumbang ke kiri, krek krek krek. Tumbang ke depan, krek krek krek. Tumbang ke belakang, krek krek krek. Tumbang ke kiri, krek krek krek. Tumbang ke kanan, krek krek krek. Tumbang ke depan, krek krek krek. Oke, Bapak Ibu tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk kembali. Terima kasih dan saya mohon maaf apabila ada salah kata. Seperti biasa, kesempurnaan hanya milik Tuhan. Kesalahan datangnya dari setan dan saya hanya korban. Oke, sekian.